Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sulmalana dari kelas 1 KPI 1D. Saat ini kita akan membahas dengan tema zakat. Saat ini meningkatnya orang-orang kaya muslim tentu saja perlu mendapatkan apresiasi dari semua kalangan. Hal ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam kekurangan ataupun kemiskinan. Lalu apa itu zakat? Zakat sendiri menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu pula. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma ulama. Lalu apa fungsi dari zakat? Yang pertama, zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan Allah, dan zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Zakat juga mengobati dari cinta dunia. Zakat pula mengemban kekayaan batin, dan zakat dapat mensucikan harta. Zakat mengembangkan harta pula, dan masih banyak lagi. Adapun tujuan-tujuan dari zakat yaitu yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup, dari penderitaan, dan melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan serta kelaparan. Yang kedua, membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong royong, tolong menolong, dan dalam kebaikan. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir, dengki, iri, dan lain-lain. Yang keempat, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin di antara masyarakat. Yang kelima, dapat mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban, dan menyerahkan hak orang lain padanya. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial pula. Lalu, apa saja syarat wajib agar bisa zakat? Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat yaitu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, berakal sehat dan dewasa. Karena anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal sehat tidak mempunyai tanggung jawab untuk berzakat. Yang ketiga, merdeka. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab. Seorang hamba sahaya atau budak tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta karena yang dimiliki atau yang memiliki hartanya adalah tuannya atau majikannya. Yang keempat, milik sempurna. Yang kelima, sampai nisab. Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Nisab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan seperti pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri. Yang keenam, cukup haul, yaitu harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama 1 tahun dalam penanggalan Islam. Yang ketujuh, bebas dari hutang. Lalu, apakah semua orang dapat mendapatkan zakat? Tentunya terdapat golongan-golongan tertentu yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama yaitu fakir, adalah seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun dan disebabkan oleh masalah yang berat seperti sakit. Yang kedua, miskin. Berbeda dengan fakir, miskin merupakan seseorang yang memiliki sumber penghasilan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau berkekurangan. Yang ketiga, ada riqab.
atau biasa disebut sebagai hamba sahaya, yaitu adalah seorang budak. Yang keempat, garim atau gorimin, merupakan orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk melunasinya. Yang kelima yaitu mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam. Yang keenam, fisabilillah, yaitu orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Yang ketujuh ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh dan biasa disebut musafir. Yang kedelapan ada amil, yaitu orang-orang yang menyalurkan zakat atau bisa lebih gampangnya disebut panitia zakat. Lalu apa saja macam-macam dari zakat? Yang pertama terdapat zakat mal atau zakat harta. Sebagian harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua ada zakat fitrah, yaitu zakat yang sudah disyaratkan dalam agama Islam atau zakat wajib bagi umat muslim yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang ketiga ada zakat emas dan perak. Ketentuan zakat ini wajib bagi yang hukum nisabnya dan dimiliki selama 1 tahun. Perhitungannya sebesar 25% dari nilai emas atau perak tersebut. Yang keempat ada zakat binatang ternak, yaitu untuk zakat ini merupakan hewan ternak yang terkena, yaitu hewan ternak yang memberikan manfaat bagi orang lain atau bagi manusia. Digembalakan mencari makan tersendiri, tapi digembala setelah dimiliki selama 1 tahun dan mencapai nisab. Zakat untuk masing-masing hewan ternak berbeda-beda. Contohnya, jika mempunyai sapi 30 ekor, maka zakat sapi yang dikeluarkan yaitu 1 ekor. Yang kelima zakat perdagangan atau tijarah, yaitu merupakan zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Ketentuan dari zakat ini diambil dari modal dan hitung dari total penjualan 2,5%, atau boleh menggunakan uang seharga nilai barang tersebut atau berupa barang dagangan tersebut. Lalu apa saja hikmah dari kita mengeluarkan zakat? Yang pertama, hikmah bagi pemberi, yaitu berarti telah mengurangi kerawanan sosial yang dilatar belakangi kemiskinan, ketidakadilan seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Yang kedua, hikmah bagi penerima zakat atau mustahik, memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang kekurangan. Yang ketiga, hikmah zakat bagi keduanya atau bagi pemberi maupun penerima, yaitu menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta dan membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang yang kekurangan, juga mengurangi perbedaan kelas sosial di masyarakat. Dari itu akan menciptakan suasana aman dan tertentram. Yang keempat yaitu hikmah khusus dari Allah, yaitu memberikan dari kebinasaan dan juga memberikan berkat kesucian dengan kotoran dan subhat. Ini dikarenakan adanya balasan kebaikan dari Allah. Yang kelima, hikmah zakat dan ekstensi harta, memelihara harta dan dari para pendosa atau pencuri yang menjadikan rasa nyaman tertentu tanpa kekhawatiran di kehidupan bermasyarakat, tanpa rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap harta mereka. Kesimpulannya yaitu zakat merupakan pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu pula. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan secara beriringan dengan kata-kata sholat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma para ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.